Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, anak-anak kelas 4 SD Immanuel. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Tema 2, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 3. Nah, masih ingatkah anak-anak ini tanaman apa? Iya, benar. Ini adalah tanaman biji jarak. Tanaman biji jarak ini merupakan salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar kembali bagaimana energi alternatif dapat kita peroleh dari tumbuhan. Tapi sebelum itu, kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi listrik melalui percobaan. Menyajikan teks petunjuk percobaan. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik, bukan? Apakah ada energi pengganti untuk energi listrik? Ya, mari kita akan pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, kira-kira di rumah kalian ada tidak buah jeruk, apel, dan kentang? Iya, selain untuk dikonsumsi, ternyata jeruk ini, apel, dan kentang bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Mengapa bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif? Karena pada jeruk mengandung vitamin C. Dan pada apel terdapat cairan asam yang berfungsi sebagai elektrolit. Terus, di kentang mengandung karbohidrat, garam dapur, dan air. Nah, selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Ya, mari kita akan membuat baterai dari kentang. Yang pertama, sediakan dulu alat dan bahannya. Ada kentang, ada lampu LED atau lampu bolam, kecil juga bisa. Ada kabel panjang sekitar 1 meter, penjepit buaya, paku, dan uang logam berwarna kuning. Baik, langkah kerja yang harus kita lakukan yang pertama, iris kentang menggunakan pisau. Kemudian, tancapkan uang logam pada kentang. Ya, perhatikan gambarnya anak-anak. Dan selanjutnya, tancapkan paku pada kentang. Setelah uang logam dan paku ditancapkan, kemudian hubungkan kedua kutub dengan kabel penjepit. Uang logam sebagai kutub positif dan paku sebagai kutub negatif. Buatlah rangkaian dengan menghubungkan kabel penjepit. Perhatikan kutub positif dan negatif pada kabel yang sudah terhubung. Hubungkan rangkaian kabel pada lampu LED kecil, lihatlah nyala lampu. Jika belum menyala, rakitlah kembali rangkaian listrik dengan menambahkan jumlah buah kentang. Lalu hubungkan kembali kabel dengan lampu. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan percobaan tentang energi alternatif dari kentang. Sekarang, kita akan menulis petunjuk bagaimana cara melakukan percobaan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, tuliskan teks petunjuk yang akan dibuat secara urut, rinci, dan detail. Jika perlu, diberi nomor. Gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Jika perlu, sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar dan sebagainya. Nah, anak-anak, demikian teks petunjuk untuk kita membuat bagaimana melakukan percobaan
energi alternatif dari kentang. Nah, untuk tugas di rumah adalah anak-anak tuliskan petunjuk bagaimana cara melakukan percobaan energi listrik dari kentang. Kerjakan di buku tugas, kemudian difoto, kirim ke classroom. Ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita di pembelajaran 3. Ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar manfaat kentang sebagai sumber energi listrik melalui percobaan. Yang kedua, membuat teks petunjuk tentang energi alternatif. Ya, nanti anak-anak silakan kerjakan tugasnya, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Nah, anak-anak, kita sudah belajar di pembelajaran 3. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita di pembelajaran 4. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 4 adalah mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi di masyarakat, menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Ya, energi alternatif banyak sekali yang disediakan di alam kita. Contohnya seperti energi matahari yang pemanfaatannya melalui panel surya. Ada energi angin melalui turbin angin. Terus ada air dan panas bumi. Nah, meskipun berasal dari energi terbarukan, kita harus tetap menggunakan energi dengan bijak. Menghemat energi adalah salah satu bentuk sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk menghemat energi diperlukan kesadaran menghemat energi dari masyarakat itu sendiri. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas yang kita lakukan memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Baik, berikut kita akan mencari informasi cara menjaga sumber energi di masyarakat. Yang pertama, ketika memasak nasi menggunakan penanak nasi, ibu kantin selalu menggunakan air panas agar nasi cepat matang. Cara ini dapat menghemat energi listrik yang dipakai dan menghemat biaya listrik. Contoh yang kedua. Keluarga Pak RT selalu menonton televisi bersama di ruang guru. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, cara ini untuk menghemat energi dan menghemat biaya listrik. Keluarga Bu Ratih, Guru Nina, selalu pergi bersama-sama dalam satu kendaraan. Cara ini dapat mengurangi penggunaan bahan bakar serta menghemat waktu. Nah, anak-anak, hemat energi artinya menggunakan energi secukupnya saat diperlukan dan tidak membiarkan energi terbuang saat tidak dibutuhkan. Jika kita sudah melakukan kewajiban terhadap energi, maka kita dapat memperoleh hak kita untuk menggunakan energi. Manfaatkan energi dan lingkungan yang nyaman. Manusia yang haknya terpenuhi dapat memenuhi kebutuhannya dan hidup lebih nyaman. Masih ingatkah kalian saat membuat poster untuk kampanye menghemat energi? Iya, ada poster hemat listrik, ada poster menghemat air. Dalam membuat poster yang perlu diperhatikan adalah, pertama, menentukan tujuan atau tema. Memilih kata-kata yang tepat dan unik untuk menyusun slogan yang terdapat di dalam poster. Kata-kata yang dipilih harus menarik, unik, dan mudah diingat. Melengkapi kalimat dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, kali ini anak-anak akan membuat poster di rumah. Buatlah sebuah poster hemat energi berisi petunjuk menghemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan di lingkunganmu. Lalu, presentasikan poster yang kamu buat dalam bentuk video singkat. Kemudian, kirim video yang kamu buat ke Google Classroom. Ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah belajar pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi.
Yang kedua, teks petunjuk dalam bentuk poster. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Miss Dewi yakin dan percaya anak-anak sudah paham dan mengerti apa itu energi alternatif dan bagaimana cara kita untuk menghemat energi. Dan kita akan berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Tetap anak-anak semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.